Bapak Ibu tahu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, salah satu orang terkaya di dunia. Nah, ini saya mau cerita, 9 tahun yang lalu, Mark Zuckerberg mengundang 5 orang temannya ke kamar kosnya untuk mendiskusikan sebuah peluang bisnis, yaitu untuk mendirikan Facebook. Anda tahu nggak yang datang berapa orang? Dari 5, yang datang cuma 2 orang. Dan 2 orang ini ikut dalam mendirikan Facebook, yaitu Dustin Moskovitz dan Eduardo Severin. Dan mereka berdua kaya raya, bareng sama Mark Zuckerberg. Nothing is more expensive than a closed mind and a missed opportunity. Sayang sekali ya kalau kita pikirannya tertutup, negatif, tidak terbuka, kita kehilangan peluang emas. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kasihan 3 orang itu ya. Kalau dia ikut datang, dia akan menikmati kesuksesan bersama dengan Facebook. Hari ini Bapak Ibu Anda sudah datang, saya mohon Anda terbuka pikirannya. Seperti gelas yang kosong. Karena kalau gelas sudah penuh, Anda sudah menganggap, saya udah tahu apa yang mau dibahas oleh Pak Suprato. Saya buku itu sudah baca. Saya nggak suka dengan MLM ya. Kalau Anda merasa sudah tahu, sia-sia Bapak Ibu. Gelas yang penuh diisi air tumpah. Jadi Anda sudah datang ke sini, coba terbuka pikirannya, kita akan kupas sama-sama, dan waktu saya hanya 60 menit. Oke? Saya ingin mengutip apa yang saya ambil dari koran Kompas. Di koran Kompas dikatakan gini ya, kurva kebutuhan hidup. Ini anak-anak, remaja, produktif, dan ini usia tua, pensiun. Bapak Ibu setuju nggak kalau kebutuhan hidup kita terus naik seiring usia kita? Ketika kita tua, kebutuhan naik atau turun? Ya, kebanyakan untuk kesehatan, betul? Jadi kebutuhan hidup naik terus. Nah, ini adalah kurva berikutnya, kurva income, pendapatan seseorang, income seseorang. Tadi Pak Leo sudah menjelaskan bahwa sebagian besar orang income-nya adalah active income, betul ya? Penghasilan aktif, ya penghasilan yang didapatkan dari bekerja, 95%. Jadi orang kerja baru dapat uang. Kira-kira itu kurvanya itu adalah garis lurus, linear. Kalaupun ada peningkatan, tidak terlalu signifikan. Oke? Jadi ini berupa garis lurus seperti ini. Nah, ketika usia kita masih produktif, kemungkinan penghasilan kita masih bisa menutupi kebutuhan kita. Syukur-syukur surplus, bisa nabung. Tapi nggak semua orang seperti itu. Banyak yang bahkan nggak cukup penghasilannya ya, gali lubang tutup lubang. Ini yang terjadi, surplus ketika kita masih produktif. Tapi Bapak Ibu, suka tidak suka, suatu saat kalau penghasilan kita penghasilan aktif, pasti berhenti. Ya nggak? Kita nggak mungkin kerja selamanya. Suatu saat pasti berhenti. Ataupun kalau kita pensiun, pendapatan kita naik atau turun? Turun. Nah, yang terjadi adalah defisit. Kebutuhan terus naik, kebutuhan penghasilan bisa stop. Kalau kita dapat active income, suatu saat stop. Tapi kebutuhan nggak bisa stop. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kita harus sadar, kalau penghasilan kita itu active income, suatu saat pasti berhenti. Tapi kebutuhan kita tidak berhenti, malah makin naik. Apa yang terjadi kalau kita defisit? Masalah keuangan, betul? Nah, sekarang apa solusinya? Supaya kita tidak kena masalah keuangan. Nah, dalam buku itu dikatakan jadi pengusaha. Punya bisnis sendiri. Kita harus punya bisnis sendiri. Jangan nyaman jadi karyawan. Kalau saya zaman dulu saya ngomong soal karyawan, banyak orang sensitif, tersinggung ya. Wah, karyawan gak enak. Mudah-mudahan sekarang tidak Bapak Ibu ya. Jadi saya bebas saja ngomong, bukan saya jelek-jelekkan jadi karyawan. Boleh nggak jadi karyawan? Boleh, karena saya dulu juga karyawan. Ya, saya belasan tahun jadi karyawan. Jadi nggak ada yang salah jadi karyawan, cuman jangan nyaman di situ. Nah, ini yang saya mau bahas Bapak Ibu. Siapa yang pernah baca buku ini, Cash Flow Quadrant? Ini diterbitkan 16 tahun yang lalu, tahun 2000. Tahun 2000 buku ini keluar, dan sekarang, tahun 2010, 6 tahun yang lalu keluar buku ini. Buku yang kita akan kupas sama-sama. Bisnis Ideal Abad 21. Sebenarnya, 16 tahun yang lalu, Robert Kiyosaki sudah mengingatkan bahwa sekarang, zamannya sudah berubah. Beliau dalam bukunya menjelaskan, zaman dulu itu abad pertanian, yang menguasai perekonomian adalah tuan tanah, yang punya tanah. Lalu, ratusan tahun yang lalu, kita masuk ke abad industri. Perindustrian maju, dan di abad ini, karyawan sangat dibutuhkan. Dan orang yang bisa jadi karyawan, mereka merasa aman. Karena dibutuhkan. Dan majikan itu bertanggung jawab untuk masa depan karyawan. Jadi karyawan-karyawan itu terjamin masa depannya. Karena sangat dibutuhkan, itu abad industri. Di dalam bukunya, 16 tahun yang lalu, Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki sudah mengingatkan kita Bapak Ibu. Bahwa sekarang sudah berada di
abad informasi. Jadi abad 21 itu abad informasi. Bukan lagi abad industri. Kalau di abad industri, karyawan sangat dibutuhkan, orang bangga jadi karyawan, orang merasa aman jadi karyawan, karena majikan bertanggung jawab untuk memenuhi masa tua mereka, masa depan mereka. Tapi di abad industri udah enggak, Bapak Ibu. Karyawan sudah tidak aman lagi. Itu yang Robert Kiyosaki katakan dalam bukunya. Di abad informasi, majikan tidak bertanggung jawab dengan masa depan dari karyawan. Kalau karyawan tidak dibutuhkan, majikan akan pecat. Banyak gelombang PHK terjadi di abad informasi. Dan masa depan dari karyawan sudah tidak dijamin lagi oleh perusahaan. 16 tahun yang lalu, melalui bukunya Cash Flow Quadrant, sudah diingatkan. Dan banyak orang yang tidak menyadari itu. Sampai dia bilang ya, Amerika tahun 2005-2006 booming perekonomiannya. Harga properti naik terus, lalu orang-orang di Amerika kalau mau nyicil rumah, mortgage ya itu gampang sekali. Dan mereka sangat senang dengan cicil rumah, dan bergantung dan merasa aman dengan rumah yang terus naik harganya. Jadi karyawan-karyawan pada punya rumah, gampang sekali punya rumah, cicilan rumah diberikan dengan gampang, dan mereka merasa nyaman dan aman sebagai karyawan. Sampai tiba-tiba terjadi bubble ya, properti turun drastis. Tahun 2008-2009 Amerika mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Properti itu sampai setengah kali turunnya, Bapak Ibu. Banyak orang yang nggak sanggup cicil rumah, dan ada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan rumah. Ada satu film, ini, The Big Short. Ini lagi diputar. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, coba tonton. Film ini menjelaskan latar belakang Amerika jatuh dalam krisis. Ketika lembaga keuangan Lehman Brothers itu ya, bangkrut. Nah disitulah, tahun 2008-2009, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jutaan orang kehilangan rumah. Karyawan yang tadinya nyaman, tiba-tiba kehilangan semuanya, Bapak Ibu. Tempat tinggalnya nggak punya. Nah inilah yang terjadi tahun 2008-2009 di Amerika. Kemudian buku yang kita akan kupas hari ini, abad 21, itu diterbitkan tahun 2010. Setelah Amerika mengalami krisis. Jadi buku ini lebih update lagi daripada buku Cash Flow Quadrant. Sekali lagi, Robert Kiyosaki mengingatkan kita bahwa sekarang sudah di abad informasi. Jangan merasa aman sebagai karyawan. Kalau Anda mau aman, punya bisnis sendiri. Itu kata Robert Kiyosaki. Nah bahkan di bukunya Kiyosaki mengatakan apakah harus ada krisis besar supaya orang sadar bahwa posisi dia sebagai seorang karyawan gak aman. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, sekarang kita sudah di abad informasi. Solusinya apa Bapak Ibu? Jadi pengusaha, punya bisnis. Tapi apakah punya bisnis sendiri gampang? Gak gampang, sangat tidak gampang. Ini statistiknya yang saya ambil dari halaman 36 buku abad 21 ini. Dari 100 bisnis baru yang didirikan, setelah 5 tahun itu yang bersisa cuma 10. 90-nya bangkrut. Lalu 5 tahun lagi, sisa cuma 1. Dari 100 bisnis baru, Bapak Ibu, 10 tahun kemudian sisa berapa? 1. 99-nya tutup. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya nggak tahu kalau di Muara Karang saya sering makan di restoran, ada restoran yang enak. Saya sering makan di situ. Tahun, 2 tahun, tiba-tiba tutup. Ada banyak bisnis yang kelihatannya bagus, tiba-tiba tutup. Ada franchise kebab, itu biasa sekali beli franchise-nya 5 tahun. Saya makan kebabnya enak. Saya lihat di web, oh ini alamatnya di Grogol ada nih. Saya datang ke sana nggak ada. Saya sampai telepon ke kantor pusat. Orangnya bilang apa? Kantor pusatnya. Ini 5 tahun nggak diperpanjang lagi. Jadi 5 tahun banyak perusahaan yang tutup. Bisnis itu gampang nggak? Nggak gampang. Bicara modalnya berapa? Kalau kita mendirikan bisnis, modalnya paling tidak ratusan juta sampai miliaran, betul kan? Nah kalau bangkrut, kita kehilangan ratusan juta miliaran itu. Siap nggak? Nah itu sebabnya Bapak Ibu hari ini kita mengupas buku abad ke-21. Ada bisnis yang ideal untuk abad 21, ini yang kita akan bahas. Tahun 2002, saya diperkenalkan buku Cash Flow Quadrant ketika saya masih kerja di sebuah perusahaan distribusi. Saya waktu itu udah mulai merasa nggak nyaman. Nah buku ini membuat paradigma saya terbuka. Buku ini menjelaskan ada 4 kuadran. Ada employee, ini karyawan, mulai dari direktur, manajer, buruh. Lalu S ini self-employed, dokter, pengacara, artis, pengusaha kecil. Lalu B ini business owner, orang yang punya bisnis yang ada sistemnya. Dan I ini investor. Lalu ini dibagi jadi kiri dan kanan. Yang kiri ini disebut active income. Ya kan? Nah yang sebelah kanan ini passive income. Nah di dalam buku ini dikatakan, kalau kita mau pindah dari active income ke passive income, apa yang kita harus lakukan? Bangun aset.
Aset itu adalah sesuatu yang memberikan penghasilan walaupun kita nggak bekerja. Nah, buku ini menjelaskan pentingnya bangun aset. Dan kalimat yang menyentak saya di buku Cash Flow adalah kalimat ini, Bapak Ibu. Sebagian besar orang bekerja terlalu keras untuk uang dan lupa membangun aset. Kiyosaki mengatakan mayoritas orang kerja keras untuk uang dan mereka tidak tahu pentingnya aset. Nah, buku Robert Kiyosaki ini menyentak orang supaya orang berpikir, oh iya ya, saya jangan hanya kerja untuk uang. Kenapa? Karena uang tidak membuat Anda kaya, tapi aset yang membuat Anda kaya. Nah, kalimat ini diulang-ulang terus dalam bukunya. Kalau Bapak Ibu baca, Anda pasti akrab sekali dengan kalimat ini. Bahwa uang sebesar apapun itu nggak membuat Anda kaya. Aset yang membuat Anda kaya. Oke. Nah, ini ada banyak pengalaman. Di Amerika ada banyak orang yang menang lotre. Ya, ini Evelyn Adam, Anda bisa cek di Google. Dia menang lotre 5,4 juta US dollar, 70 miliar. Apa yang terjadi? Dia foya-foya. Belanja ini, belanja itu. Sekali ikut pariwisata bisa miliaran, Bapak Ibu. Dan dalam waktu singkat, dia bangkrut. Rumah aja nggak punya, tinggal di trailer, rumah mobil sekarang. Uangnya habis. Nah, orang ini lebih dahsyat lagi, William Post. Menang lotre 16,2 juta US dollar. Ya lebih dari 200 miliar. Lalu dia mulai investasi. Mau bisnis dia ya, tapi nggak ngerti. Dia investasi di bisnis mobil, otomotif. Dia investasi di restoran, bisnis-bisnis lain. Dan dibilang Bapak Ibu, dalam waktu 1 tahun aja dia bangkrut, utang 1 juta US dollar. Jadi dari punya uang 200 miliar, tahu-tahu apa? Utang 13 miliar. Dan sekarang dia hidup dibantu oleh tunjangan sosial pemerintah. Jadi benar-benar kan, uang tidak membuat kaya. Aset yang membuat kaya. Di buku Robert Kiyosaki dikatakan, 80% dari orang yang menang lotre di Amerika, bangkrut dalam waktu 3 tahun. Uang tidak membuat kaya. Uang sebesar apapun yang kita dapatkan itu bisa habis. Kita harus belajar bagaimana membangun aset. Itu yang paling penting. Nah, gimana caranya bangun aset? Kiyosaki mengatakan ada 3 cara. Cara yang pertama adalah bisnis properti. Tapi kita tidak bahas malam hari ini. Kalau Anda punya ruko, punya kos-kosan, Anda juga dapat passive income dari situ kan? Tapi ini modalnya besar, kita nggak bahas. Cara kedua adalah mendirikan perusahaan yang ada sistem. Bukan bisnis kecil, tapi perusahaan yang ada sistem. Yang mana perusahaan itu jalan sendiri tanpa keterlibatan kita. Dan ini butuh modal yang besar, kita tidak bahas. Dan ini resikonya juga besar. Yang tadi kita bilang, dari 100 perusahaan, setelah 5 tahun tinggal berapa? Tinggal 10, 90 bangkrut. Tutup sebelum 5 tahun. 5 tahun kemudian, tinggal 1. Ini tidak kita bahas. Nggak gampang Bapak Ibu ya. Anda punya modal besar, belum tentu bisa punya bisnis. Apalagi bisnis yang ada sistem. Nah, yang kita akan bahas malam hari ini adalah network marketing Bapak Ibu, MLM. MLM ini kontroversial. Di luar sana Bapak Ibu, sebagian besar orang negatif dengan bisnis ini, betul nggak? Kalau Anda tawarin teman Anda, wah nggak mau lah, ini bisnis tipuan dan sebagainya. Oke? Jadi MLM ini kontroversial di luar. Nah, Anda tahu nggak kenapa orang negatif dengan MLM? Karena mereka hanya tahu sedikit, fenomena gunung es. Cuman tahu apa? Puncak dari gunung es itu yang 10%. Tapi mereka tidak tahu 90% yang ada di dasar laut. Jadi mereka hanya tahu sedikit mengenai MLM, itu pun dari dengar-dengar sana-sini. Dan mereka mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang didengar itu. Kemarin saya ketemu orang, dia bilang, Pak, ada teman saya nggak suka MLM. Karena dia bilang bapaknya ditipu. Itu berarti bukan MLM, betul nggak? Bisnis tipu-menipu itu apa namanya? Money game, ya bukan MLM. Jadi banyak orang salah paham. Mereka hanya tahu 10%, mengambil kesimpulan, makanya negatif. Dengar dari orang yang tidak paham juga. Nah, hari ini tugas kami adalah memberikan 100% apa itu MLM. Supaya Bapak Ibu sama seperti diamond-diamond yang tadi angkat tangan, positif dengan MLM. Karena kami yakin, kalau Anda tahu 100%, Anda tidak mungkin negatif dengan MLM. Mari kita bahas, apa sih kelebihan dari MLM menurut buku itu. Kalau Bapak Ibu baca buku abad 21, di situ Robert Kiyosaki memberikan ada 8 kelebihan dari MLM. Nggak sempat kita bahas 8 semua, hari ini saya cuma bahas 3 saja Bapak Ibu. Oke, apa 3 poin yang jadi kelebihan MLM menurut Robert Kiyosaki? Nah, yang pertama Bapak Ibu perlu tahu dulu apa bedanya linear dengan eksponensial. Kalau linear itu yang merah, garis lurus, itu faktor tambah. Jadi kalau ada kenaikan pun dikit. Misalnya tahun ini 10 juta, tahun depan 11 juta, tahun berikutnya lagi 12 juta. Jadi
kenaikannya faktor tambah. Makanya garisnya garis linear. Inilah menunjukkan active income seseorang, gaji. Naiknya nggak signifikan. Nah, eksponensial itu garisnya yang hijau ini. Awalnya sedikit, tapi makin lama makin besar. Faktor kali, Bapak Ibu. Nah, untuk membantu Bapak Ibu memahami apa itu linear dan eksponensial, saya ingin tanya Anda. Mana yang Anda pilih? Anda dikasih 1 juta setiap hari. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Atau Anda dikasih 1 rupiah hari pertama, lalu digandakan hari kedua. Anda pilih yang mana? Ya udah tahu kan? Kita bandingkan ya. Kelihatannya, oh 1 juta enak, ini 1 rupiah ya. Kita bandingkan coba. Hari pertama ini 1 juta. Ini cuman 1 rupiah. Tapi hari kedua jadi 2, 4. Nah, sampai hari ke-15, yang di sini sudah dapat 15 juta, betul? Yang di sini baru 16 ribu. Kelihatannya nggak ada artinya, betul? Tapi ini jalan terus faktor kalinya. Kali 2, kali 2, kali 2. Di hari ke-30, Bapak Ibu, di sini sudah 500 juta. Di hari ke-31 sudah 1 miliar. Ini yang namanya apa? Eksponensial, faktor kali. Dan itu ada di bisnis MLM, faktor kali. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda milih bisnis, Anda pilih yang mana? Pertumbuhan linear atau pertumbuhan eksponensial? Kalau pertumbuhan linear, lama. Anda kalau punya toko, toko itu menghasilkan 10 juta per bulan. Kalau Anda ingin toko itu menghasilkan 100 juta per bulan, Anda harus buka cabang lain, betul nggak? Dan Anda harus keluar modal lagi. Tapi kalau di MLM nggak perlu. Modalnya cukup sekali aja. Dia berkembang sendiri. Makanya Bapak Ibu di MLM, banyak sekali orang yang tadinya waktu join MLM, utang, punya masalah keuangan. Dalam tempo singkat, utangnya lunas, beli rumah, beli mobil. Banyak sekali yang terjadi di MLM, betul nggak Bapak Ibu? Anda tanya kepada para diamond Anda. Hidup berubah sangat cepat. Termasuk pembicara tadi ya, Pak Leonardo Wisan. Beliau dari kondisi ekonomi parah, dihina keluarga, Anda sudah tahu ya. Kontrakan tadi kan, kontrak sana, kontrak sini. Dalam tempo singkat, hidup beliau berubah. Kenapa? Karena beliau menjalankan MLM. Faktor apa? Eksponensial, pertumbuhannya eksponensial. Nah ini di halaman 95 dikatakan ya, bisnis yang dapat digandakan. Sepenuhnya fleksibel, jadi pertumbuhan eksponensial. Itu kelebihan pertama. Nah kelebihan kedua perlu Bapak Ibu pahami. Di MLM, kata kuncinya adalah membangun jaringan, bukan jual produk. Banyak orang salah. Dianalisa produknya, wah ini susah ini. Produknya susah diterima, produknya terlalu mahal. Segmen pasarnya sana sini, wah dia kupas segmen pasarnya. Padahal yang kita lakukan bangun apa? Jaringan. Berarti kita akan dapat apa? Passive income. Nah, saya memperjelas Bapak Ibu, apa bedanya menjual produk dengan bangun jaringan. Karena banyak orang salah paham. Begitu ditawari MLM, dia pikir disuruh jualan. Padahal kita membangun jaringan. Anda baca buku Robert Kiyosaki, di situ dikatakan kata kuncinya adalah membangun jaringan, bukan jual produk. Kalau jual produk, Anda jago jualan produk. 1 bulan Anda jual 1000 produk. Omset Anda 1000, lumayan. Tapi kalau bangun jaringan, Anda punya 1000 orang dalam jaringan Anda, masing-masing cukup pakai 1 produk rutin tiap bulan. Omset Anda juga 1000 tiap bulan, Bapak Ibu. Sama kan? 1 kali 1000 sama dengan 1000 kali 1. Nah bedanya apa? Kalau Anda jualan, bulan ini Anda jual 1000 produk, lumayan. Tapi bulan depan, misalnya kita sakit, atau kita lagi malas, 0 kali 1000 jadi berapa? 0. Omsetnya hilang karena mengandalkan kita. Active income. Nah kalau ada 1000 orang, kan nggak mungkin sakit bareng 1000 orang kan? Itu namanya wabah, betul? Kalau ada 1 orang sakit, masih ada berapa? 999 orang. Ini yang namanya membangun jaringan, networking, untuk passive income. Jadi kelebihan pertama dari MLM adalah pertumbuhan eksponensial dan passive income. Oke? Sekarang, kalau Anda punya passive income, enak, kurva yang tadi ya. Anda punya kurva kebutuhan hidup yang makin naik. Kalau Anda punya passive income Anda kan pertumbuhannya eksponensial, betul nggak? Jadi ketika Anda pensiun, passive income Anda makin besar. Itu beda dengan kalau Anda kerja di kantor, pensiun penghasilan turun. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Anda punya passive income ya Bapak Ibu ya, bukan active income. Kalau Anda punya passive income lebih besar dari kebutuhan hidup, ini namanya kebebasan finansial. Yang namanya kebebasan finansial itu adalah apa? Apabila Anda punya passive income melebihi
kebutuhan hidup Anda. Contohnya, Anda kebutuhan hidup satu keluarga untuk nyaman berapa setiap bulan? Misalnya 30 juta. Kalau Bapak Ibu punya 50 juta passive income tiap bulan, baru Anda namanya kebebasan finansial. Tapi passive income loh. Kalau Anda masih mengandalkan gaji 50 juta, itu belum kebebasan finansial. Karena Anda akan menghadapi masalah. Masalahnya apa? Penghasilan aktif suatu saat akan berhenti. Tapi passive income tidak akan berhenti, ya kan? Itu kebebasan finansial. Itu kelebihan pertama. Nah, di buku ini sangat merekomendasikan MLM. Salah satu kenapa dia merekomendasikan MLM, karena dia bilang MLM sudah punya semua pondasi bisnisnya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bangun bisnis sendiri, Anda akan keluarkan banyak modal. Tapi dengan MLM, semuanya sudah disediakan. Makanya kenapa Robert Kiyosaki sangat merekomendasikan bisnis MLM. Semua pondasi sudah disediakan. Maksudnya apa? Ada perusahaan supply, ada perusahaan support. Bapak Ibu nggak usah pusing lagi masalah produk, masalah risetnya, masalah izinnya, gudangnya, kantornya, administrasinya, IT-nya. Nggak usah pusing. Sudah dihandle oleh perusahaan supply. Anda bahkan nggak usah pusing biaya operasional tiap bulan dari perusahaan supply itu. Anda tinggal jalan aja, betul? Kalau Anda nggak paham caranya, ada perusahaan support menyediakan trainingnya. Jadi Bapak Ibu, hanya di MLM, Anda begitu mulai di bulan pertama langsung profit. Kalau Anda bangun bisnis sendiri, bisa nggak bulan pertama profit? Sulit, apalagi kalau modalnya gede kan? Biasanya 1 tahun, 2 tahun baru break even point. Tapi di MLM, banyak orang yang di bulan pertama puluhan juta bonusnya. Kembali modal, betul? Nah itulah MLM. Semua pondasi sudah disediakan. Bapak Ibu nggak usah pusing lagi masalah izin, produk, gudang, kantor, biaya operasional, nggak usah pusing. Anda tinggal jalanin aja. Bahkan kalau Anda nggak ngerti caranya, sudah disediakan caranya. Ada pelatihannya. Dan pelatihannya ini luar biasa. Ini beda dengan pelatihan yang Anda dapatkan di kantor ataupun ketika Anda kuliah. Dalam buku Robert Kiyosaki dikatakan kalau Anda dari kuadran kiri mau pindah ke kuadran kanan, Anda butuh ilmu. Dan ilmunya itu adalah keterampilan kehidupan. Itu ada loh di bukunya. Halaman 70-71. Robert Kiyosaki mengatakan, nggak hanya butuh keterampilan teknis. Tapi yang dibutuhkan itu keterampilan kehidupan. Apa itu keterampilan kehidupan? Pemasaran jaringan adalah sekolah bisnis di dunia nyata. Bagi mereka yang ingin mempelajari keterampilan dunia nyata, seorang pengusaha. Jadi kita belajar pendidikan bisnis di dunia nyata. Bukan sekedar teori. Makanya saya senang sekali dengan presentasi Pak Leo tadi. Kalau Bapak Ibu yang tadi terlambat, sayang sekali Anda nggak lihat Pak Leo bicara tadi. Kalau Pak Leo bicara beda dengan seorang dosen di S2 yang ngajarin bisnis. Banyak dosen, maaf Bapak Ibu ya, banyak dosen yang belum tentu dia seorang pengusaha, betul nggak? Tapi dia ngajarin banyak teori jadi pengusaha. Tapi di MLM, pembicaranya adalah pelaku. Pak Leo tadi bicara mengenai bisnis MLM. Beliau adalah pelaku dan sudah sukses. Penghasilan beliau miliaran per bulan. Anda dilatih oleh orang yang sudah sukses, bukan oleh orang yang hanya tahu teori. Makanya dikatakan pendidikan bisnis di dunia nyata. Ini yang disebut keterampilan kehidupan. Sekolah bisnis kita menyediakan banyak itu keterampilan kehidupan. Ya, misalnya apa? Leadership kepemimpinan, cara berkomunikasi, mengatasi rasa malu, mengatasi takut ditolak, bangkit setelah jatuh, mental toughness ya, ketangguhan mental, cara menjalin hubungan, cara menjual, positive attitude, sikap positif, pola pikir yang positif. Ini semua yang namanya keterampilan kehidupan Bapak Ibu. Anda pelajari itu di MLM. Nah saya pernah baca satu buku, ada yang sudah pernah baca buku ini ya? The Millionaire Mind, Thomas Stanley. Nah buku ini, si Thomas Stanley penulisnya, dia menginterview dan dia meriset ratusan miliarder di Amerika. Pengusaha-pengusaha sukses itu dia riset, apa sih yang membuat mereka sukses? Dia tarik ke belakang, waktu mereka sekolah, kira-kira ilmu apa yang membuat mereka bisa jadi pengusaha sukses? Nah kira-kira ini Bapak Ibu ya, dari sekian banyak ilmu ini, ada 2 ilmu yang menurut Thomas Stanley di bukunya, itu paling penting untuk suksesnya seorang pengusaha. Menurut Bapak Ibu yang mana? Ada 2 Bapak Ibu. Jadi si Thomas Stanley bilang, ada 2 ilmu yang sangat penting untuk Anda jadi pengusaha sukses. Yang pertama adalah leadership kepemimpinan, yang kedua adalah mental toughness, keuletan, bangkit setelah jatuh. Ini, sikap pantang menyerah dan kepemimpinan. 2 skill ini Bapak Ibu
dipelajari dengan sangat sempurna di MLM. Makanya kalau Bapak Ibu lihat para top leader di MLM, seperti dari Pak Leo, lalu para Diamond, orang-orang yang sudah berhasil di MLM, mereka pasti leadershipnya bagus. Mereka pasti orang yang mentalnya tangguh, nggak gampang menyerah. Itu pasti. Dua ilmu yang sangat penting untuk jadi pengusaha sukses dipelajari dengan sangat sempurna di MLM. Jadi Anda bisa belajar keterampilan kehidupan. Itu yang kedua. Jadi kita sudah bahas dua ya. Dua kelebihan dari MLM. Yang pertama tadi apa? Pertumbuhan eksponensial dan passive income. Yang kedua apa? Belajar keterampilan kehidupan. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya sekarang sudah punya passive income besar. Saya udah pengusaha sukses. Uang saya udah banyak, saya nggak butuh MLM. Bisa kan? Boleh, nggak apa-apa. Kami nggak bermaksud memaksa Anda jalani MLM. Yang kami mau kan cuma memberikan informasi yang benar kan? Masalah mau atau tidaknya urusan Anda, betul? Ada orang yang, wah saya udah passive income. Kayak Robert Kiyosaki dia tidak jalani MLM. Dia positif dengan MLM, tapi dia nggak jalani MLM. Nggak apa-apa. Atau mungkin Anda mengatakan, saya sudah punya ilmu-ilmunya, saya nggak suka belajar. Saya nggak perlu MLM. Bisa nggak? Bisa. Tapi Bapak Ibu ada kelebihan ketiga dari MLM. Dan untuk menceritakan ini saya mau cerita when Bob meet Bill. Ketika Bob bertemu dengan Bill. Siapa itu Bob? Itu nama kecil dari Robert Kiyosaki ya. Robert kan dipanggil Bob, betul nggak? Ya, orang di Amerika kalau namanya Robert itu dipanggil Bob. Kalau William dipanggil Bill, ya kan? Makanya Bill Gates itu William Gates itu sebenarnya ya. Robert ketemu dengan temannya namanya Bill. Ceritanya begini Bapak Ibu. Tahun 75, Robert Kiyosaki pertama kali di presentasi MLM. Dan dia waktu itu negatif. Bukan negatif sih. Dia merasa, saya nggak butuh MLM. Bagus tapi bukan untuk saya. Kan banyak orang seperti itu kan? Kenapa? Karena tahun 75, Robert Kiyosaki punya bisnis dompet yang lagi berkembang. Jadi kalau orang lagi nyaman hidupnya atau lagi punya proyek baru, ditawari MLM sebagus apapun, dia nggak mau Bapak Ibu. Itu yang terjadi dengan Robert Kiyosaki tahun 75. Dia nggak tertarik. Tapi tahun 90, si Robert Kiyosaki ini kaget. Karena dia punya teman namanya Bill. Bill ini adalah pengusaha properti top. Dia bangun proyek 13 triliun rupiah, si Bill ini. Jadi orang yang sangat kaya di Amerika. Nah si Robert ini kaget, kenapa? Karena tiba-tiba dia tahu si Bill ini jalani MLM. Lalu si Bob ini nanya ke Bill, Bill, kamu kan udah sangat sukses, udah kaya raya. Kenapa kok kamu masih jalani? Nah Bill bilang, saya jalani MLM bukan karena uangnya. Gini, dia cerita. Ketika saya bisnis properti, banyak orang datang ke saya, ajak saya berbisnis dong, saya mau ikut investasi. Dan teman-teman yang ingin berinvestasi dengan saya di bisnis properti, seringkali mereka nggak punya duit. Karena sekali investasi miliaran rupiah, betul? Nggak banyak orang bisa ikut, dan saya nggak bisa bantu orang untuk ikut dalam bisnis properti saya yang butuh modal besar. Tapi ketika saya jalani MLM, saya bisa bantu banyak orang. Jadi, menurut si Bill, MLM itu bagus untuk apa? Bantu orang. Makanya dia bilang, Bapak Ibu, saya menjadi sadar bahwa meski kesuksesan pribadi itu memuaskan, yang lebih memuaskan adalah ketika Anda bisa bantu orang lain membangun kesuksesan mereka sendiri. Jadi, salah satu kelebihan MLM adalah membantu orang untuk sukses. Makanya banyak pengusaha udah sukses, udah kaya raya, masih jalani MLM. Kenapa? Karena bisa bantu orang. Dan juga di MLM, orang dapat penghargaan. Itu salah satu kebutuhan juga. Kalau uang udah banyak, ya semuanya udah punya, manusia butuh dihargai. Dan itu disediakan di MLM. Jadi bisa bantu orang. Itulah kelebihan dari MLM. Makanya dulu ada buku Business School ya. Sekarang diupdate di buku ini. For people who like helping people. Jadi MLM itu untuk orang yang suka bantu orang. Bapak Ibu kalau tahu ya tadi ya, 2 orang, terus jadi 4, jadi 8 kan begitu kan? Kalau Anda ketemu teman Anda, dia bergabung di bisnis ini, Anda baru sukses kalau teman Anda sukses. Di MLM Bapak Ibu, Anda nggak bisa sukses sendiri. Tugas Anda adalah membantu teman yang Anda ajak untuk dapat duit dari bisnis ini. Karena teman Anda dapat duit, Anda juga dapat duit yang lebih besar lagi. Jadi Anda bantu orang sukses, makin banyak orang yang Anda bantu untuk sukses, bisnis Anda makin besar dan penghasilan Anda makin besar. Ya, itulah bisnis MLM. Jadi cocok sekali untuk orang yang suka bantu orang. Kita sudah bahas 3 kelebihan dari MLM. Yang pertama apa tadi, masih ingat? Pertumbuhan eksponensial dan passive income. Yang kedua apa? Anda bisa belajar keterampilan kehidupan. Oke? Bahkan yang enaknya ya, Anda belajar keterampilan kehidupan ini sambil belajar sambil dibayar lagi. Kalau Anda kuliah, Anda cuma belajar teorinya.
Belum dapat duit, hanya keluar duit kan? Di MLM, satu-satunya tempat Anda belajar sambil dibayar, kata Robert Kiyosaki. Dan dia bilang ya, Anda coba cari bisnis apa yang Anda kerjakan, ada mentor yang bimbing Anda. Ada mentor yang peduli dengan keberhasilan Anda. Ada mentor yang ingin bantu Anda menguasai keterampilan-keterampilan itu. Kalau Anda buka toko roti, ada nggak mentor yang datang, kamu gimana bisnisnya? Apa yang dibutuhkan? Ada? Anda buka toko handphone, ada? Nggak ada mentor seperti itu. Tapi di MLM ada mentor seperti itu. Karena kesuksesan mereka bergantung kepada Anda. Kalau Anda sukses, mereka juga sukses. Oke, dan yang ketiga apa kita belajar? Bantu orang sukses. Jadi ini 3 alasan yang hari ini saya mau bahas. Nah, sampai 3 ini saya bahas. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang datang ke sini masih negatif dengan MLM, Roma Irama bilang, terlalu ya. Kalau Anda masih negatif dengan MLM, Anda masih sok tahu, Anda tahu nggak? Di buku Bisnis 21, halaman 56 dikatakan, pemasaran jaringan diakui oleh banyak pakar dan pengusaha sukses sebagai salah satu model bisnis dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jadi Anda bisa bayangkan ya, pakar pengusaha sukses kelas dunia menganggap MLM model bisnis dengan pertumbuhan tercepat. Aneh sekali kalau kita negatif dengan bisnis pertumbuhan tercepat di dunia, betul nggak? Anda tahu Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, dia jago di mana? Saham. Dia jago di investasi, betul kan? Warren Buffett bilang, network marketing adalah salah satu investasi terbaik dia. Warren Buffett punya perusahaan MLM. Bukan cuma satu, lebih dari satu. Anda cek ya, why did Warren Buffett have a dozen? Berapa itu? Setengah lusin ya. Dia punya 6 perusahaan MLM, salah satunya Kirby. The Kirby Company is owned Warren Buffett. Warren Buffett aja punya perusahaan MLM, lebih dari satu. Dan dia bilang investasi dia di MLM adalah salah satu investasi terbaik dia. Masa sih kita lebih tahu daripada Warren Buffett, betul? Nah, Anda tahu nggak ini pengusaha Richard Branson yang agak nyentrik. Belakangan ini cukup populer dia kan? Dia punya Virgin Air, Richard Branson. Nah, Richard Branson sendiri punya perusahaan MLM, namanya Virgin P at Home. Ini, dia punya perusahaan MLM. Masa sih kita lebih tahu dari pakar dan pengusaha sukses dunia? Jadi ini, pertumbuhan eksponensial, passive income, belajar keterampilan kehidupan, bantu orang sukses. Saya udah selesai ini semua Bapak Ibu. Waktu saya sudah habis. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Anda sudah tahu ini semua, tetap aja nggak tertarik dengan MLM, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kami sudah siapkan 3 alasan Anda menolak MLM. Jadi Anda pulang, pulang dari sini, Anda nggak usah bilang sama orang yang ngundang Anda, saya nggak pandai bicara, nggak usah ngomong itu ya. Saya nggak punya duit, nggak usah ya, yang tadi udah dibahas soalnya ya. Kami sudah siapkan 3 alasan Anda menolak. Alasan pertama, Anda sudah punya passive income lebih besar dari expense. Bilang sama temenmu, kalau Anda sudah punya ya, Anda bilang, saya nggak mau, alasan nomor 1. Bilang gitu aja ya. Oke, sip. Alasan kedua, Anda tidak suka belajar. Saya kuliah aja drop out. Saya nggak mau ribet-ribet belajar, saya nggak suka belajar. Atau saya sudah menguasai ilmunya. Terserah. Alasan nomor 2. Anda boleh tolak MLM. Alasan nomor 2. Jangan sampai Anda tolak dengan alasan yang salah, itu aja ya. Dan yang ketiga apa? Saya tidak suka bantu orang lain. Ribet, saya sendiri aja perlu dibantu. Gitu. Bantu orang lagi kan. Oke? Jadi kami sudah siapkan 3 alasan Anda menolak bisnis ini. Yang penting Anda tidak menolak dengan alasan yang salah. Kami nggak mau pulangnya Anda bilang, saya nggak mau jalani MLM karena ilegal. Itu kan salah kan? Jadi 3 alasan ini. Acara saya sudah selesai. Bagi Anda yang masih negatif MLM, Anda bilang aja ke orang yang mengundang Anda, saya nggak mau jalan nomor 2. Saya nggak mau jalan nomor 1. Oke, Bapak Ibu? Terima kasih, sukses semuanya.